Kula nuwun sedulur rahayu ingkang sami pinanggih. Baru saja saya upload tentang darurat Indonesia. Saya dikagetkan dengan pedagang es yang dibuat bercandaan oleh seorang kiai ulama besar. Oh kon borong. Es tehmu sih oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Jadi ana cerita tasawuf niku, ana bakul es karo bakul bakso niku jejer. Sing bakul es niku ndonga, ya Allah muga-muga hawane panas. Soale lak panas ngombe es rasane seger. Sing bakul bakso ndonga, ya Allah Gusti muga-muga udan adem. Soale adem-adem biasane mangan bakso rasane enak. Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndalah bojone meteng. Niku lak ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Mungkin seluruh semua juga sudah melihat, entah di TikTok, entah di YouTube, baru viral. Disinilah kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah luntur. Memanusiakan manusia sudah hilang. Orang yang berilmu tinggi belum tentu beradab dan bisa memanusiakan manusia. Sekarang kalau kita nilai apakah pedagang kecil, penjual es teh, tukang bakso, pedagang kaki lima, pedagang angkringan tidak lebih mulia dari para penjual agama. Panjenengan bisa mempertimbangkan hal itu. Seseorang yang berjuang demi keluarganya dan bukan hanya demi keluarganya, seorang yang mempunyai tanggung jawab tinggi untuk kehidupannya dan kehidupan keluarganya, justru direndahkan oleh seseorang yang berilmu tinggi, mempunyai harta yang berlimpah, mempunyai umat yang banyak. Jadi apakah pedagang es itu lebih rendah daripada Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Pak Pendeta atau Romo? Mengapa mereka menjadi bahan-bahan olokan? Sudah tepatkah? Nah, intinya seperti ini dulu. Para petinggi agama, para pendakwah itu ingin mempertahankan umatnya, ingin dinilai lebih mulia daripada orang lain, ingin dianggap ilmunya lebih tinggi dari yang lain. Ini yang berperan adalah ego masing-masing dari oknum pendakwah, oknum pendeta, oknum romo, oknum petinggi-petinggi agama. Jadi jika seorang oknum belum bisa mengalahkan egonya, artinya mereka masih sangat mengejar duniawi,
belum bisa melepaskan keterikatan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Semoga menjadikan pelajaran, karena semakin ke depan akan semakin banyak orang-orang yang terjebak ke dalam keterikatan duniawi. Bahkan spiritualis Jawa pun sekarang yang menggembar-gemborkan kembalinya ajaran Nusantara pun akan terjebak. Jadi jika mengaku seorang petinggi, seorang panutan, seorang guru, maka hindari keterikatan dan jebakan-jebakan duniawi. Semoga menjadikan kita kaca benggala untuk memeriksa diri kita sendiri, apakah kita masih terjebak ke dalam hal tersebut. Karena mengolok-olok orang di depan orang banyak itu artinya merendahkan harkat dan martabat. Kendati bisa dimaafkan, tetapi di dalam hati akan membekas sepanjang hidup. Jadi semoga bisa menjadi introspeksi buat semuanya. Tidak hanya bagi petinggi agama, tidak hanya bagi pejabat, tapi semuanya. Mari kita meninggikan nilai-nilai kemanusiaan, bahwa kita semua sederajat dan setara, sesama penghuni alam semesta yang wajib memelihara alam semesta ini agar kita mampu mengayu hayuning bawono. Jangan sampai tidak ubahnya kita dianggap pelawak. Jika yang mengatakan atau mengolok-olok itu seorang pelawak, maka mungkin bapak pedagang itu tidak akan sakit hati, karena kerjaannya pelawak menghibur orang. Walaupun pelawak itu akan dinilai rendah karena menjelekkan orang lain, menghina orang lain, itu pelawak yang rendah, tapi tidak akan dimasalahkan karena profesinya memang menghibur. Tetapi jika profesi yang lain menghina seseorang, maka itu akan timbul kesan merendahkan. Artinya segala ucapan, segala tindakan kita harus dipikirkan matang-matang sebelum itu terucap atau sebelum itu terlontar, karena akan mengakibatkan efek jangka panjang bagi seseorang yang merasakannya, bagi seseorang yang kita hina. Jadi sedulur, ini merupakan pengalaman hidup yang mungkin bisa kita rangkum untuk mewarnai hidup kita sebagai makhluk spiritual. Di samping itu, kita memiliki tanggung jawab besar untuk membawa alam semesta ini ke alam keseimbangan, di mana kita harus bisa mengayu hayuning bawono. Disitulah beratnya kita sebagai generasi penerus. Akan ada penjagalan di mana-mana. Tetap semangat bagi teman-teman semua, sedulur semua yang ingin tetap meluruskan Nusantara ini, yang ingin mengembalikan Nusantara ini
menjadi Nusantara yang adiluhung dengan budi pekerti luhur, dengan memanusiakan manusia. Semoga bermanfaat. Rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.